Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, semoga kalian diberkati Allah Subhanahu wa taala dalam lindungannya, tetap sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Pak Taufik di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kali ini Pak Taufik akan membawakan materi yaitu mari mengenal Rasulullah. Tapi sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Oke anak-anakku, langsung saja. Mengenal Rasulullah, cinta Rasulullah, beriman kepada para rasul adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, iman kepada rasul adalah termasuk rukun iman yang keempat ya anak-anakku, setelah rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, kepada kitab dan kepada rasul ya. Terus pengertian daripada rasul itu sendiri apa anak-anak ya. Di sini Pak Taufik sudah membuat beberapa slide tentang materi ya. Ya, coba kita lihat di sini. Apa pengertian rasul? Rasul itu kalau bahasa Arab dari kata rosala yarsulu rusulan, artinya utusan, kiriman. Makanya kalau bahasa Arabnya surat itu risalah. Ya, risalatun, surat. Nah, benda yang dikirimkan, surat ya. Rasul di sini adalah seorang laki-laki, harus laki-laki. Rasul itu tidak boleh perempuan, harus laki-laki. Ya, tidak ada rasul perempuan. Ya, nah rasul itu seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia dipilih oleh Allah, dia mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, yang kedua, syaratnya jadi rasul adalah mendapatkan wahyu dari Allah. Yang ketiga, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kalau rasul itu berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ada tiga ya. Nah, definisi tadi, seorang laki-laki mendapatkan wahyu dari Allah dan menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Nah, sekarang nabi ya, sekarang seorang nabi, bedanya apa? Nah, kalau nabi seorang laki-laki yang dipilih Allah sama dengan rasul, mendapatkan wahyu dari Allah sama dengan rasul. Tapi yang ketiga, nabi tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Oleh karena itu nabi sifatnya hanya 3. Kalau rasul sifatnya 4. Nabi sifatnya hanya 3. Sidik, amanah, fatonah. Kalau rasul sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah itu ya, diingat-ingat, jangan disamakan nabi dan rasul sama sifatnya, tidak. Karena nabi tidak diperintah untuk tabligh itu menyampaikan, tapi kalau rasul diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan. Nah sekarang lihat ya, kita cek kembali ya, kita cek kembali apa tugas daripada para rasul. Ya, kita bisa lihat di sini. Di dalam Al-Qur'an itu ada basyiron wa nadhiron wa da'iyan ilallah, uswatun hasanah, sirajan muniran liutammima makarimal akhlak. Ya. Artinya apa? Rasul diutus di dunia ini sebagai basyiron, menyampaikan berita gembira ya bagi umatnya. Yang mau taat mendapatkan surga. Yang kedua, sebagai nadhiron, memberi peringatan. Yang tidak mau taat dapat neraka, dapat siksa. Yang ketiga, menyampaikan wahyu kepada umat, tugasnya ya, tabligh tadi ya.
Da'iyan ilallah, menyeru manusia umatnya untuk taat kepada Allah. Ajak-ajak untuk taat kepada Allah. Yang kelima, uswatun hasanah, sebagai contoh atau suri tauladan bagi umatnya yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang enam, sebagai sirajan muniran, lampu penerang bagi umatnya. Bagi umat yang masih jahiliyah, dengan datangnya Nabi, mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan siapa Tuhan yang paling hak disembah, siapa sebenarnya Tuhan itu, siapa sebenarnya harus diikuti, yang harus ditaati. Sebelumnya para masyarakat, sebelum kedatangan para nabi, mereka masih tidak tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah macam-macam ya. Nah, itu. Dengan datangnya Nabi, mereka mendapatkan pencerahan. Yang ketujuh, liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia ini. Ya, sekarang sifat wajib Rasul ada 4. Kalau Nabi hanya 3, tablignya dibuat. Oh ya, kalau Rasul ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Benar, dipercaya, menyampaikan, cerdas artinya. Nah, sekarang sifat yang mustahil para Rasul. Sidik lawannya kidib, apa artinya? Bohong. Amanah lawannya apa? Khianat, tidak dapat dipercaya. Kitman lawannya tabligh. Tabligh menyampaikan, kalau kitman menyembunyikan. Balada artinya bodoh, lawannya fatonah. Nabi punya sifat fatonah, cerdas. Nah, sifat yang mustahil tidak boleh dipunyai oleh para Rasul adalah bodoh. Nah, kalian harus hafal juga. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat mustahil, kidib, khianat, kitman, balada. Nah, itu ya. Nah, lanjut ya, itu ya. Nah, sekarang Rasul-Rasul Allah ada berapa jumlahnya? Jumlah Nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berjumlah 124.000. Luar biasa banyak ya. Yang jadi Rasul 315 Rasul. Yang wajib kita ketahui ada 25. Semua ini tertulis di dalam Al-Quran yang 25 ya. Nah, ini coba kalian lihat. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Muhammad. Semua nabi harus kita hafalkan ya. Semua nama nabi harus dipahami dan dihafalkan anak-anakku ya. Nah, di antara rasul-rasul itu ada 5 rasul yang luar biasa, disebut rasul ulul azmi. Ulul itu artinya mempunyai, azmi keinginan yang luar biasa, ketabahan yang luar biasa. Rasul ulul azmi maksudnya rasul yang mempunyai ketabahan, kesabaran yang luar biasa. Semua nabi, cerita nabi nanti bisa dibaca di LKS-nya ya. Siapakah Rasul ulul azmi? 1, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nuh, yang ketiga Nabi Nuh alaihi salam ya. Yang nomor 4 Nabi Musa alaihi salam. Yang nomor 5 adalah Nabi Isa alaihi salam. Itu anak-anak ya, bisa dihafalkan. Nanti di rumah ceritanya dibaca, kalian pegang HP, lihat browsing di YouTube, banyak cerita para rasul yang animasi, yang tidak animasi juga banyak. Oke ya, sekian pertemuan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Pak Taufik cukup singkat dalam menjelaskan, semoga kalian bisa memahami. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.